Kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang tercurah melimpah-limpah dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, segenap hidup kami memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau layak dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Engkau agung selama-lamanya. Yesus, Engkau mulia selama-lamanya. Kami mengangkat tangan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kaulah yang bertahta atas hidup kami, Tuhan. Kau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami, Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kami sembah. Kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak dimuliakan. Kaulah penebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap jemaat-Mu Tuhan, bersama-sama kami datang dengan satu kerinduan. Kami ingin dipenuhi oleh Roh-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bersyukur pagi Dia. Sebab oleh karena kasih Tuhan, kita ada sampai saat ini. Mari bersama. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Mari katakan. Dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 Ku berseru. Yesus, Yesus, Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 Ku berseru. Yesus, Yesus, Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari bersama-sama katakan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Mari katakan lagi. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku.
lagi Yesus. Mari serukan nama Yesus. Kami panggil Kau. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari lebih lagi serukan Yesus. Yesus, Yesus,
Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebab ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu besar bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Yo katakan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan lagi, ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hati dan di jiwa. Di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala. Mari lambaikan tanganmu, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan lagi Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Karena roh Allah kita ada di tempat ini bersama. Amin. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang sudah mempersembahkan segalanya bagi kami. Kau ajar kami Tuhan, untuk kami juga belajar memberikan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita.
Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Amin. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama katakan, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari katakan lebih lagi. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, Kita katakan dengan lembut saja. yang terbaik
terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa yang baik, yang memperkenankan kami untuk melayani-Mu, namun Kau segalanya, yang membenarkan kami yang terbaik di oleh karena kasih-Mu. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. haleluya. Engkau baik untuk selama-lamanya. Kau sumber kekuatan kami, anugerah-Mu indah. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di kerajaan surga. Damai-Mu, sukacita, tercurah atas kami. Hidupku ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi kami mohon. hidupku ku berserah. Berdaulat atas hidupku ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku ku berserah segala hormat, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Yesus, nama ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang memberkati, nama yang menyelamatkan. Terima kasih Yesus, Kau curahkan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tak mampu dan tak berdaya tanpa-Mu ya Roh Kudus. Untuk itu kami mohon ambil alih otoritas roh kami, jiwa kami, hati kami, pikiran kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan lebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia. Kami menjadi lebih daripada pemenang. Biar kami tidak sama ketika kami masuk. Kami akan berbeda menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang ketika kami keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati,
Sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Kita buka saja di Kisah Para Rasul pasal 4 ya, ayat 1 sampai 12 saja. Nanti kita baca secara responsoria ya. Nanti yang ayat pertamanya pria, ayat keduanya wanita dan seterusnya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Yang dapat katakan amin? Ya. Dua-dua ya, yang perlu ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kita baca bersama-sama, dua-dua ya. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Yuk para wanitanya, semua dua-dua ya sama-sama. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, kenapa Yohanes dan Petrus didatangi oleh pengadilan agama ataupun mahkamah agama dan pengawalnya dan orang Saduki? Di pasal ketiga disampaikan kepada kita, ya, pasal sebelumnya, bahwasanya ada orang lumpuh, dia duduk dan meminta-minta di bait suci, di bait Allah. Pada saat itu namanya sinagog, tempat orang Yahudi untuk beribadah. Lalu Petrus dan teman-teman mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah, berjalanlah. Apa yang terjadi? Dia berdiri dan berjalan. Tetapi orang Saduki dan orang agama, mahkamah agama dan pengawal-pengawal tidak senang. Oleh karena apa? Karena Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus dan terjadi keajaiban di dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang kasih Yesus, orang Saduki ini tidak mempercayai adanya kebangkitan, tidak adanya kehidupan kekal, tidak adanya malaikat. Mereka tidak mempercayai itu semua. Orang Farisi dan yang lainnya percaya ada kebangkitan, percaya ada juru selamat, tetapi mereka masih menanti juru
selamat. Jadi yang mati, yang bangkit 2000 tahun lalu, yang naik ke surga, bukan juru selamat yang mereka nantikan. Mereka masih menanti. Inilah menjadi persoalan kenapa Petrus dipanggil oleh orang mahkamah agama, orang Saduki. Dan pengawal-pengawalnya. Mereka siap ya, diadili. Meskipun pengadilan itu tidak tepat. Mereka tetap siap bersaksi meskipun resiko demi resiko akan mereka hadapi. Mereka siap diadili untuk menyatakan kebenaran. Inilah sebuah prinsip komitmen yang harus kita pelajari dari Petrus dan Yohanes. Mampukah kita seperti itu? Saya yakin kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Tapi jika Roh Kudus yang memimpin kita, kita mampu akan menyatakan bahwa saya benar-benar ketika orang lumpuh itu mendengar nama Kristus Yesus dan dia percaya, imannya membuat dia sembuh. Imannya kepada Kristus Yesus. Orang Saduki ini tidak senang. Pertama, berbeda pengajarannya. Yang kedua, bisa jadi takut berkurang jemaat-jemaatnya. Sehingga jemaat yang di tempat ibadah tersebut bisa pergi dan meninggalkan mereka dan balik jalan yang benar atau percaya kepada Kristus Yesus. Bisa juga ketika nanti pulus ya kan. Mana uang kita kurang nanti, berkurang. Emas dan perak kita akan berkurang. Setoran mereka akan berkurang karena berkurang jemaatnya. 3 hal besar ini bisa jadi yang membuat mereka seperti Cina kebakaran jenggot, kalau kata orang Medan ya. Seperti orang yang kebakaran, emosi. Mengapa? Seharusnya ketika kita melihat orang sakit sembuh, kita harusnya senang. Siapa yang lihat orang sakit sembuh senang? Lambaikan tangannya. Atau ada yang lihat orang sakit senang? Atau ada yang 4S di sini? Senang lihat orang susah, sakit, sakit lihat orang susah, senang susah. Gimana? Ada? Yang pasti kejadiannya adalah terjadi mujizat, terjadi keajaiban. Mereka harus diadili, dipanggil. Sementara saat ini ya ada kejadian ibu guru ya ditahan 7 hari oleh karena dia dituduh menganiaya muridnya. Seharusnya harus diselidiki lebih dalam, dicari bukti, dicari 2 saksi, maka P21 naik BAP. Ada pakar hukum bilang ya seharusnya namanya ibu guru sudah mengabdi 15 tahun, guru honorer, gajinya pun tidak sampai 1 juta. Bagaimana bisa minta atau membayar perdamaian 50 juta? Harusnya diperiksa dulu, diketuk palu, keluar keputusan baru ditahan. Jangan ditahan dulu karena ada ibu guru. Banyak kan korban, murid-muridnya dan anak-anaknya. Itulah kata pakar hukum saya dengar. Coba bayangkan, karena anak yang jadinya ini seorang anak aparat hukum. Pertama dia mengaku jatuh. Dia berbeda pengakuannya, ya. Dia dipukul, katanya, ternyata sakitnya melepuh. Melepuh kan kena panas tuh, bukan karena dipukul. Nah, ada lagi kasus yang luar biasa. Beberapa tahun lalu saya menggugat ada sebuah PMKO. Jadi kami duduk di dalam pengadilan, ya. Ada seorang hakim di pengadilan ini. Kau buat pula KTP ini lain-lain kan? Pada hakim ini. Ya mau kau siap ya aku, ada pengacaranya kan. Kami dengar luar biasa Bapak hakim ini. Dia tidak mau disuap. Beberapa hari yang lalu terdengar berita terjadi penangkapan 3 hakim di Surabaya karena memberi keputusan bebas kepada seorang terdakwa yang menabrak pacarnya dan mati. Katanya ada 20 M
Ketika digrebek di rumahnya, disikat, ya kan, beberapa, ada yang 2 miliar uang kontannya, ada dolarnya, ada yang dolar Singapurnya. Nah, ini pengadilan. Seharusnya pengadilan jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau pengadilan namanya pengadilan harus adil, yang benar tetap harus benar, yang salah yang harus dihukum. Saudaraku, apakah Petrus dan Yohanes ketika menceritakan Yesus dan terjadi mujizat, orang yang lumpuh berjalan merupakan suatu pelanggaran hukum? Tidak. Itu mujizat, keajaiban. Tidak ada satu undang-undang pun yang dilanggar, saya rasa, saat ini maupun saat itu. Tapi karena berhubung 3 poin yang saya bilang tadi, mereka tidak mau kehilangan jemaat, mereka tidak mau kehilangan uang masuk, mereka tidak mau pengajarannya diselewengkan katanya. Karena mereka tidak percaya akan kebangkitan, mereka tidak percaya akan jiwa yang kekal, tidak percaya akan malaikat roh. Karena Petrus dan Yohanes menceritakan kebangkitan tentang Yesus. Mereka menceritakan mengasahnya ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita semua dan mengasihi orang yang sakit, mengasihi orang yang lemah, mengasihi orang yang terbuang, mengasihi orang yang teraniaya, mengasihi orang yang tidak diperhitungkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Itulah Bapa yang luar biasa. Yuk baca ya, ketiga. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Yuk lanjut. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow. Lihat. Berani bersaksi, berani menghadapi masalah, maka terjadi terobosan. Bilang kiri kanannya, berani. Berani untuk melakukan terobosan bersama Yesus. Itulah poin kedua. Di tengah masalah, Yohanes dan Petrus mendapati ada 5.000 orang yang menjadi percaya. Terjadi penuaian jiwa-jiwa. Oleh karena Roh Kudus, Roh Yesus itu yang membimbing mereka, memampukan mereka menceritakan kebenaran meskipun di tengah himpitan, meskipun kebebasannya terancam, teraniaya. Mereka menjadi terdakwa tanpa harus melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Sementara banyak di luar sana sudah melanggar hukum, dia jalan-jalan nengok main tenis, ya, dibuang ke lembaga pemasyarakatan suka miskin, wah, dia keluar jalan-jalan karena duitnya banyak, ketangkap lagi, semua rupa disuapnya, karena banyak uangnya. Sedangkan Petrus dan Yohanes menyampaikan Injil Kristus, mereka ditangkap. Dan bahkan ketika berjumpa dengan orang lumpuh, dia mengatakan emas dan perak tidak ada pada kami. Dia pun tidak mampu menyuap dan dia pun tidak punya hati untuk menyuap. Dia hanya punya hati untuk tetap melakukan amanat aku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid-muridku dan baptiskanlah dalam nama Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertaimu. Itulah janji Bapa di surga, Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit bumi dan isinya, kepada orang-orang yang percaya, juga kepada kita semua. Haleluya. Kita tak akan mampu bersaksi bagaimana kebaikan Yesus tanpa pimpinan Roh Kudus itu. Aduh, bos ya. Menghadapi masalah kubur sudah banyak. Yang membuat kepalaku pening pun sudah banyak. Untuk apa ku Injil dia? Family bukan, teman bukan,
sahabat bukan, mantan bukan, semua bukan. Bayangkan jika Yesus mau mengatakan begitu. Coba. Aku orang Yahudi. Aku diutus untuk menyelamatkan orang Yahudi. Gimana coba? Orang Batak. Yo, kau suku Nias, kau suku Karo, kau Cina, kau Tema, kau suku ini, suku mau? Tidak. Karena Yesus datang buat segala suku bangsa yang percaya, katakan amin. Dia ingin menyelamatkan kita, membebaskan kita dari maut. Itu janjinya kepada murid-muridnya dan kepada kita. Untuk itu marilah tetap berani menyampaikan Injil Kristus. Mengajak teman-teman untuk beribadah, tugas-tugas kita itu semua untuk menyampaikan Injil Kristus. Mengajak ibadah, supaya enggak membagi brosur. Siap? Yo. Bimbingan belajar misi harus dilanjutkan itu, Ibu. Jangan di stop terlalu lama sudah. Ya. Cari yang SPD, contoh SPD. Ya, buatlah seperti kelas kemarin juga. Kan tinggal kaki whiteboardnya kan? Ya kan? Whiteboard, oke. Lanjut. Ayatnya bacakan. Ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Terus 6. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. 7. lanjut ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Yuk, kita baca bersama-sama ayat ke-8. Dua ya. Jika kami sekarang Semua baca. Dua ya. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Poin yang ketiga. Ya. Berani diperiksa demi kebajikan. Bukan diperiksa karena korupsi. Jangan diperiksa oleh karena melakukan kejahatan. 378 KUHP. Terlebih 340 KUHP, mengerikan. Jangan diperiksa oleh karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum yang berlaku di mana engkau berpijak. Tapi murid-murid ini berani melakukan kebajikan dan berani mempertanggungjawabkannya meskipun di depan hadapan mahkamah agama yang merasa kudus, suci, tidak berdebu. Itu lagu ada kan? Suci tak dalam debu. Gimana lagunya tuh? Ada yang tahu? Suci dalam debu. Itulah. Marilah kita belajar melakukan kebajikan bukan supaya kita dipuji juga. Ada orang melakukan kebajikan supaya aku dibilang baik, aku dibilang dermawan, pencitraan, bagi-bagi sembako mesti foto-foto, pencitraan. Nggak tahu harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang menyumbang, mesti ada dokumentasi. Peduli, mereka sangat peduli oleh karena sebelumnya Yesus Kristus sangat peduli pada murid-muridnya. Terjadi impartasi, maka Petrus dan Yohanes juga peduli terhadap orang-orang yang sakit, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus. Meskipun resikonya banyak, hasilnya tidak begitu wow. Kalau resikonya banyak, hasilnya miliar, oke lah. Siapa takut? Makanya banyak orang-orang yang tertangkap.
Gak apa-apa aku tertangkap. 100M udah kusimpan di bank Singapura. Gitu ya. Ya, 500M sudah kusimpan di bank Swiss. Atau 1T. Gak apa-apa. Karena begitu pejabat-pejabat kan, oh pakai AC. Pakai ada spanya, luar biasa. Ada salonnya di dalam, memanglah luar biasa kali. Tapi tengok, lihat Petrus dan Yohanes dapat apa di bumi itu, di buminya yang sedang dilakukannya. Coba ditangkap, diadili, dan bisa jadi akhirnya akan dihukum. Ada kegentaran di dalam diri mereka? Sepertinya tidak, karena tadi ada Roh Kudus yang memenuhi mereka. Roh Kudus yang memimpin mereka, memberi kekuatan bagi mereka, memberi mereka hikmat untuk berkata-kata. Karena orang yang sedang dihadapinya orang-orang yang berpendidikan tinggi, teolog-teolog. Jangan-jangan doktor, kalau zaman sekarang doktor, profesor, doktor, kabulator, kotor-kotor, bocor. Jangan-jangan yang mendengar Petrus dan Yohanes, ini kan orang-orang biasa. Kenapa bisa bicara dengan tegas, lugas, dan seperti berpendidikan tinggi? Roh Kudus yang membuat itu semua. Perjalanan hubungan mereka dengan Bapa di surga yang membuat itu semua. Sehingga mereka bijaksana. Berani melakukan kebijakan. Agar semua orang yang mendengar Injil Kristus dapat dilawat, dapat menikmati sukacita, menikmati kesembuhan, dapat dilepaskan dari kejahatan, dapat dihibur yang sedang bersedih. Mereka terus berjalan karena sudah tugasnya. Tugas kita juga sesungguhnya itu. Haleluya. Yuk baca lagi. 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Good. 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk, inilah ayat yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ayo sama-sama kita baca. Dua ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Gitu dong. Udah dikasih keselamatan, anugerah. Bilang nama Tuhan Yesus, Yesus. Coba nengok apa? Artis Korea atau artis Inggris. Oh! Ya kan menjerit, coba dulu profesinya. Gitu kan. Melotot matanya, mukanya menjerit, suaranya menjerit, mukanya ketar sukacita. Gitu kan. Tapi siapa nama terus sama saudara? Siapa? Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, pemusik. Murid-murid sadar bahwasanya kebutuhan setiap umat adalah adanya jaminan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat kecuali melalui nama Yesus Kristus.
Tutup tetaplah beriman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Biarlah kami terus mencintai-Mu, Yesus. Ku tetap setia, karena terlebih dahulu Kau mengasihi kami, mencintai kami, Bapa yang setia. Walau topan datang melanda, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari nyanyikan dari hatimu yang terdalam, dan menjadi sebuah komitmen kita. Kita berani menyampaikan Injil Kristus. Kita berani melakukan kebajikan. Kita berani berdoa buat orang yang sakit, agar orang yang sakit bisa sembuh. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang melanda, ku tetap
sampai akhir hidup kami tetap cinta dan tetap setia kepada firman-Mu ya Tuhan, kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kami sembah. Dan di dalam nama Yesus, bentar kami juga akan memberikan persembahan diakonia kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Nya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Di surga bersukacita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa
Dua-dua ya. Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandangmu dan bukalah buat Bapa kita di surga. Kasih karunia yang begitu indah dari Bapa di surga, dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Dan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat